Inilah Gorissa dan TV, membaca Indonesia dengan 3 metode. Selamat pagi kepada pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia. Gorissa dan TV membaca Indonesia dengan 3 metode pemikiran. Metode pemikiran kritis, metode pemikiran analitis, dan metode pemikiran reflektif. Pemirsa Gorissa dan TV di seluruh Indonesia, pada saat ini kita tersambung langsung dengan Sista Rahel Cecilia Tuareh Bria ya. Beliau adalah pemerhati tenun ya, dan juga budaya dan ekonomi masyarakat lokal ya. Nah, pada kesempatan ini kita secara khusus akan membicarakan tentang tenun, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal ya. Nah, untuk tidak berpanjang kata, saya memberikan kesempatan kepada Sista Rahel untuk mengeksplor ya tentang tenun, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal, mulai dengan menyapa pemirsa Gorissa dan TV dulu, kemudian memperkenalkan diri, dan baru masuk ke topik yang kita bicarakan. Silakan, Sista Rahel. Oke, selamat pagi para fans, para penonton Gorissa dan TV dimanapun Anda berada. Selamat hari Minggu, Salve ya. Salve ya. Saya Rahel Cecilia Tuera Bria. Saya asalnya dari Manado, Sulawesi Utara. Tetapi saya sudah menjadi warga Nusa Tenggara Timur karena suami saya dari salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, yaitu kabupaten yang paling bungsu dari Malaka. Ya, salam kenal buat semuanya. Saya sebelumnya adalah seorang aktivis mahasiswa. Saya pernah menjadi pengurus pusat PMKRI, pernah menjadi presidium pendidikan, dan itulah yang membuat saya pertama kali menginjakan kaki di Nusa Tenggara Timur tahun 2005. Waktu itu ada kegiatan latihan kepemimpinan kader dan saya sangat bangga sekali dengan Nusa Tenggara Timur. Dari situ saya mulai mempelajari tentang Nusa Tenggara Timur karena terus terang kami di PMKRI waktu itu banyak berjejaring dengan teman-teman dari Nusa Tenggara Timur karena kebetulan banyak basis dari PMKRI ini terbesar juga di Nusa Tenggara Timur. Berikutnya saya juga aktif di Pemuda Katolik, pernah menjadi saat ini juga menjabat pengurus pusat, dan saat ini waktu menjadi pengurus pusat kami juga menghidupkan Pemuda Katolik yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi kami sudah membentuk cabang-cabang di Nusa Tenggara Timur. Jadi senang sekali berorganisasi sekaligus belajar budaya. Dari Nusa Tenggara Timur kami sudah ke Pulau Flores, Pulau Timor, tinggal Sumba ya yang belum sempat kami eksplor, dan Pulau Alor. Dan berikutnya saya juga di Pemuda Katolik karena saya berdomisili di Tangerang Selatan, Banten. Kami juga menghidupkan Pemuda Katolik di sini. Kemudian saya juga aktif di Perempuan Tani HKTI DKI Jakarta, di mana kami juga membantu. Di Jakarta kan tidak ada pertanian ya, tetapi kami membantu memasarkan hasil-hasil pertanian dari petani-petani yang ada di Indonesia, seperti itu. Sebenarnya masih ada beberapa lagi ya, tapi saya pikir ini aja dulu perkenalan untuk organisasi. Dan dalam perjalanan saya berorganisasi, saya begitu tertarik dengan isu perempuan, anak, dan ekonomi, gitu kan. Salah satunya ekonomi tenun. Nah, disitulah saya bertemu dengan tenun. Ketika saya berkunjung ke Nusa Tenggara Timur, begitu banyak tenun yang bagus-bagus dari setiap daerah berbeda-beda. Tetapi saya bertanya-tanya, kan, ini tenun bagus sekali dan siapa yang membuatnya? Karena kan ini agak berbeda ya, Bang, dengan batik ya. Ya, jadi kalau batik terus terang kalau di beberapa tempat di Jawa langsung kelihatan, misalnya di toko batik sudah ada alat pembatiknya, tetapi kalau tenun kan rata-rata belum ada. Mungkin bisa potensi ke depan dieksplor lagi, tapi saya melihat tenun ini sekarang sudah menjadi primadona dan juga dicari-cari karena kualitasnya juga yang bagus, karena ternyata itu buat tenun itu lama sekali. Karena kami punya komunitas juga ibu-ibu penenun khususnya di Malaka.
Jadi kami pernah membagikan benang-benang kepada ibu-ibu penenun dan kami meminta kembali hasilnya itu lama sekali mereka menenunnya. Tetapi itulah proses yang dialami itu ternyata luar biasa dan menghasilkan hasil tenun-tenun yang indah. Dan semoga ini bisa menambah nilai ekonomi daripada ibu-ibu penenun, karena mereka biasanya menenun itu hanya sebagai sampingan, belum bisa menjadi yang utama karena itu tadi yang saya bilang, ekonomi tenun ini belum mampu untuk menjadi hal yang utama. Jadi itu hanya mereka sebagai kreasi, makanya saya bilang tadi lama sekali mereka menenunnya. Nah, tetapi saya lihat sekarang sudah dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi sudah sangat gencar mempromosikan tenun. Jadi saya melihat juga sudah ada kredit ekonomi buat ibu-ibu penenun yang ada di Nusa Tenggara Timur. Saya pikir itu dulu pengantar dari saya kembalikan kepada Oke, Gorissa dan Vicky. menarik Terima sekali ya, kasih. Sister Rahel ya. Pertanyaan Ya. dari pemirsa Gorissa dan TV ada beberapa sih ya, tetapi yang paling penting itu kita mulai dari apa sih kontribusi dari tenun ini, terutama terhadap ekonomi masyarakat lokal ya. Ya. Jadi tenun ini kalau saya melihat dan mempelajari, saya juga masih tahap mempelajari terus-menerus sampai sekarang. Karena ternyata tenun ini, setiap tenun itu punya cerita. Dari motif-motifnya itu sendiri punya cerita, dan banyak ceritanya itu ya kehidupan sehari-hari dari masyarakat. Karena tenun ini sama seperti batik sebenarnya, maksudnya mempunyai identitas budaya lokal yang di Nusa Tenggara Timur, di mana setiap motif itu bercerita berbeda-beda. Ada motif untuk misalnya lagi kematian. Ada lagi ya, ini kebetulan saya punya tenunnya. Ini saya agak ini nama tenunnya itu dalam bahasa daerah Tetun, tapi saya daripada salah menyebutkan, intinya ini ada motif jadi hitam ya untuk kematian, ada motif ini. Nah, dan motifnya ini bukan cuman maksudnya dibedakan. Buat pria dan wanita itu beda. Jadi kalau yang buat wanita itu dalam bentuk sarung, ya kan agak berbeda ya. Sebenarnya kan sarung secara Indonesia digunakan pria ya. Tetapi di Malaka, khususnya di Nusa Tenggara Timur, sarung itu dipakai oleh perempuan. Sarung itu jadi perempuan memakainya sama seperti rok, seperti itu. Dan zaman dulu sebelum ada pakaian-pakaian yang dari, maksudnya pakaian-pakaian ini kan pakaian-pakaian yang modern ini kan dari barat ya, masuk ke Indonesia dalam bentuk kemeja. Jadi zaman dulu mama-mama kita ini ke sekolah pakai sarung gitu kan. Pakai sarung gitu kan. Nah, untuk laki-laki dia beda lagi. Laki-laki itu dia seperti selimut. Ya. Dia besar gini. Jadi seperti selimut. Laki-laki itu seperti selimut. Jadi dia mengikat, selimut itu diikat juga seperti sarung, tetapi kain laki-lakinya seperti itu. Ini untuk kematian. Dan untuk upacara-upacara adat lainnya, untuk acara pernikahan, tentunya untuk acara pernikahan warnanya yang cerah-cerah ya. Nah, saya melihat sudah ada perkembangan tenun. Jadi dari biasanya hanya untuk upacara adat, sekarang mulai melirik. Salah satunya yaitu isu kebangsaan. Isu kebangsaan ini ada juga tenun yang menarik karena di sini tenunnya itu Bhinneka Tunggal Ika. Nah, Sip. Ini bagus sekali tenunnya Bhinneka Tunggal Ika. Wih, ya, mantap itu. Tenun Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini saya nggak bisa bayangkan ini berapa bulan mama-mama penenun ini bikin. Membuatnya ya. Ya, dan ini terus terang memang dia pakai benang yang sudah ada di toko. Benang yang sudah ada di toko saja dia buat lama. Tetapi pada zaman dulu, waktu belum ada pabrik benang, mama-mama ini mengambil dari benang alami, yaitu yang mulai dari kapas, ditimpal ya kan, kapas, terus nanti pewarnanya itu dari alam, misalnya kunyit warna kuning, ya kan, terus ada akar pohon warna coklat, warna hitam, semuanya diambil dari alam. Jadi tenun ini sebenarnya identitas dari Nusa Tenggara Timur yang
menurut saya unik dan harus dipertahankan. Iya. Nah, jadi oleh sebab itu untuk menarik para millennials, kami mencoba karena kan tenun ini lumayan mahal ya, Bang. Mm-mm. Kalau satu besar karena kan kita harus menghargai mama-mama Iya. ini kerja 3 bulan terus kita misalnya hanya mau beli 500.000 lah, mereka Iya. tidak makan selama Iya, jadi benar. memang rata-rata kalau yang besar ini ya bervariasi bisa 1 juta ke atas. Nah, untuk kaum millennials kan tentu ini kemahalan ya. Kalau dia satu kali beli tenun ini sebesar ini, menurut mereka mahal karena dan digunakan untuk apa, ya kan? Mereka bingung digunakan untuk apa. Nah, maka oleh karena itu kami mencoba supaya hasil-hasil tenun ini ada turunannya, sehingga kami mencetuskan namanya #ekonomi tenun. Dengan mencoba pasar-pasar milenial dengan ada ya, kami potong terus terang, tapi bukan motifnya macam-macam ya, kami potong. Nah, kami mulai dengan misalnya ini sederhana saja kan, bandana ya. Ini bandana kalau kita jual 30.000 atau 50.000 kan pasti orang suka beli kan, Bang? Tidak terlalu mahal sampai juta-jutaan. Jadi intinya yang penting ada orang sudah pakai tenun, ya kan? Orang jual 50.000, 30.000, orang mau beli, mampu beli, ya. Terus begitu juga dengan ada di sini masker, ya kan? Nah, masker juga bisa kita jual 50 sampai 100, orang masih mau beli kan, daripada dia beli juta kan? Ya, ini ada masker juga, ya kan? Nah, selain itu ada macam-macam ya, yang lagi. Kalau ini memang ini juga ada jaket bombers, ya kan? Jaket bombers. Jadi saya mencoba membuat untuk digunakan sendiri, kemudian banyak yang akhirnya menjapri, memesan, pengen beli. Jadi kan sebenarnya minat tenun ini ada. Nah, kayak gini saya buat celana tenun, celana. Jadi saya mencoba membuat turunan tenun yang dibutuhkan untuk sehari-hari. Karena harga fashion itu kan bervariasi ya, kalau kita lihat ya. Banyak sekali juga barang dari luar negeri, bahannya cuman sebenarnya biasa, tetapi harganya mahal. Dan kita mengikuti standar itu dan ternyata bisa masuk untuk harga tenun disamakan dengan harga-harga fashion pada umumnya. Mungkin itu yang kami ingin dan mencoba supaya mama-mama ini kami bantu memasarkan. Jadi kebetulan memang kami membeli kembali dari benang yang kami bagikan itu, kami membeli kembali, kemudian barang-barang itu kami coba buat turunannya yang lebih bakalan dipakai, bisa juga dalam bentuk aksesoris, anting, kalung. Jadi hal-hal yang kelihatannya kecil, bahannya hanya dipakai sedikit, tetapi kalau dijual itu nilainya tinggi karena sudah digunakan, seperti itu, Bang. Kira-kira seperti itu, Bang. Oke, ini kalau misalnya kita ini ya, kita perlu tahu juga ya dari Gorisadan TV ya. Yang pertama itu impact ekonominya ke para penenun ya. Misalnya bagaimana, karena gini, yang menikmati tenun itu tentu saja kan kalau dilihat dari status sosial ya, itu masyarakat kelas atas sebenarnya. Yang kelas bawah itu sulit ya karena itu harganya mahal ya. Kalau Israel bisa nggak mengekspor tentang implikasi ekonominya kepada para penenun, kemudian bagaimana jaringan pasarnya atau menghubungkan mereka dengan pasar gitu. Ya. Jadi memang rata-rata kan kami terus terang mencoba pendekatan ke ibu-ibu ini untuk membuat ini menjadi lebih serius. Tetapi memang untuk serius ini kan berarti kalau sudah mau skala besar ya. Misalnya skala besar berarti kan membutuhkan waktu gitu kan. Ini agak sulit karena oke lah kalau soal duit untuk membayar ke para penenun ada, maksudnya bisa. Tetapi yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan interval waktu? Jadi kan, karena kan kalau memang mau produksi dalam jumlah besar, berarti kan mereka sudah harus siap untuk
membuatnya itu skala besar. Nah, Ya. itu yang memang belum kelihatan karena mama-mama penenun ini masih menganggap ini sampingan. Ya. Sampingan dan belum mempunyai efek, dan memang perlu, kalau seperti itu kan memang perlu berarti pendampingan dari pemerintah setempat untuk melihat potensi ini. Karena saya melihat NTT ini bukan cuma soal tenunnya, dia dilengkapi dengan paket alam yang luar biasa, pariwisata ya. Ya. Makanya di Labuan Bajo kan sudah menjadi salah satu destinasi nasional ya, salah satu destinasi nasional dan internasional yang dicetuskan Pak Jokowi ya. Tetapi yang menjadi pertanyaan, ketika orang ke sana dia membeli apa gitu kan? Jangan-jangan yang dibeli itu souvenirnya itu bukan asli dari daerah situ, atau misalnya dari beberapa daerah kabupaten setempat pendukung. Nah, makanya perlu keseriusan juga pendampingan dari Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif ini untuk mendampingi ibu-ibu penenun. Jadi bisa jadi mungkin mereka menenun, ya boleh dibilang mereka digaji per jam, atau jadi lebih digaji profesional gitu kan. Sama kayak seorang seorang desainer digaji gitu kan, kalau ketika dia membuat karya, ya mungkin mama-mama penenun ini karena bahan dasarnya dari mereka. Jadi bisa jadi pemerintah benar-benar serius, ada laboratorium. Jadi laboratoriumnya itu bisa jadi daerah yang mengelolakan, sebenarnya ada ya tenaga kerja ya untuk LBK ya, Balai Latihan Kerja, tetapi memang perlu juga selain mereka menenun, mereka juga harus diberi keahlian menjahit, karena saya lihat kan mereka hanya ya menenun ya hanya dua bentuk itu tadi yang saya bilang, sarung pertama, terus selimut, terus ketiga adalah selendang. 3 itu saja. Nah, kalau 3 hal itu maksudnya untuk nilai ekonomi mungkin di masyarakat lokal pasti beli karena kan kebutuhan upacara adat dan acara-acara setempat. Tetapi untuk secara nasional tidak semua orang di Indonesia itu menggunakan. Makanya kita harus kreatif, harus ditambahkan lagi skill menjahit sehingga bisa jadi dalam bentuk celana, dalam bentuk jaket, ya kan? Mungkin dalam bentuk kemeja, tas. Kalau tas saya lihat sudah banyak ya kalau tas. Cuman kan kalau tas Bang, tas itu terbatas ya. Tidak mungkin dia menggunakan setiap hari. Tapi kalau baju, pakaian, dia pasti menggunakan itu setiap hari. Apalagi kalau jaket kan, dalamnya dia tetap pakai kaos, luarnya dia pakai jaket atau jas. Itu pasti digunakan. Jadi memang perlu ditambahkan keahlian, yaitu menjahit untuk mama-mama penenun ini, supaya mereka bisa menjahit, karena biaya menjahit saja bukan dari kain tenun sudah mahal, apalagi kalau biaya menjahit dengan kain tenun. Jadi saya pikir itu supaya bisa meningkatkan keahlian mereka, dengan keahlian mereka bertambah bisa menjahit, mereka bisa meningkatkan nilai ekonomi, karena pasti akan banyak pesanan. Saya lihat sudah banyak beberapa desainer ternama di Indonesia juga sudah mulai mengambil tenun sebagai bahan mereka untuk membuat pakaian-pakaian pesta atau sekedar fashion, dan itu mereka jualnya mahal sekali, ya kan? Nah, sebenarnya padahal mereka kan sebenarnya mungkin cuma potongan, tetapi penjahitnya itu yang tinggal jahit. Nah, saya melihat pemerintah juga sudah ada beberapa 1-2 yang ada programnya untuk pendampingan ke penenunnya. Jadi mulai dilengkapi dengan menjahit. Tetapi akan lebih baiknya bukan cuman 1-2 mama yang bisa menjahit. Kalau banyak yang bisa menjahit, itu luar biasa. Itu luar biasa. Kemudian Bang, saya melihat di Malaka ya. Di Malaka ini sudah mulai jadi kayak pegawai negerinya sudah mulai dibikin peraturan supaya menggunakan kayak Jumat berbatik gitu ya. Jadi mungkin salah satu hari di kabupaten-kabupaten ini menggunakan tenun. Nah, dengan begitu kan tidak mungkin mereka mungkin dalam bentuk sarung, bisa jadi dalam bentuk kemeja. Mau nggak mau mereka pasti akan menjahit seperti itu. Nah, jadi saya pikir sih pemerintah sudah ada
usaha, tetapi perlu dimaksimalkan karena Ya. kebutuhan tenun ini luar biasa menarik. Sama seperti batik ya, yang walaupun mereka produksi terus menerus, tetapi tetap aja bergulir ekonominya. Begitu juga dengan tenun, kami berharap juga bisa berkembang karena tenun ini mereka menggunakan tradisional tangan ya. Saya pernah loh Bang, sorry ya saya bercerita sedikit. Untuk saya duduk 15 menit aja itu Bang, badan saya sakit sekali. Apalagi mereka berbulan-bulan. Iya. Jadi kalaupun saya mau beli tenun ini, kalau dulu kan saya mikir mahal gitu ya. Tetapi ketika saya merasakan sendiri, saya duduk untuk mencoba tenun, baru memintal benang-benangnya kan harus diatur. Apalagi kalau yang ada motif ikat itu susah sekali kan. Itu benar-benar 15 menit saya nggak kuat. Saya cuma foto saja. Ya. Untuk memperjuangkan mama-mama ini bisa mereka punya tenun itu dihargai. Dan janganlah teman-teman mungkin yang punya percetakan, jangan mencetak motif-motif mereka itu dan dijual. Kan karena mahal ya. Jadi saya lihat ada beberapa di berita, teman-teman mungkin yang di daerah mana, aku nggak tahu, tapi mulai ada yang mencetak tenun motif-motif tenun NTT ini. Nah itu kan gimana ya, dan dijual murah. Jadi kalau orang di pasar ini nggak tahu, mending saya beli yang murah. Tetapi mereka tidak tahu, itu bukan tenun asli, itu hanya hasil cetakan. Nah, itu juga kalau bisa pemerintah menindak tegas karena kan identitas dari budaya lokal itu harus dilindungi, jangan diciplak, apalagi digunakan untuk keuntungan pribadi yang secara tidak langsung mematikan keuntungan dari pemilik aslinya, yaitu penenun aslinya. Itu saja dari saya. Terima kasih, Bang. Oke, Sister Rahel ya, ada dua yang perlu disampaikan ya. Yang pertama ini tentu saja fasilitasi yang dilakukan oleh Pemda ya untuk meningkatkan nilai tambah dari tenunnya, misalnya keterampilan menjahit ya. Nah, sejauh ini bagaimana itu dilakukan? Sudah ada nggak upaya dari pemerintah untuk meningkatkan nilai tambah dari tenun dengan melatih masyarakat keterampilan menjahit begitu? Ya, kalau dari pemerintah daerah saya kurang tahu ya, saya belum melihat, tetapi saya sudah melihat dari Kementerian Pariwisata, saya melihat sudah ada, karena saya melihat ada beberapa desainer yang dilibatkan. Saya lupa namanya karena saya hanya melihat video-video ya, video-video yang ada di YouTube, ada dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dari sebelum-sebelumnya sudah ada, Bang. Tapi untuk maksudnya di daerah, nah mudah-mudahan para anggota legislatif kita di daerah juga memperjuangkan dalam bentuk anggaran. Maksudnya anggaran itu diseriusin, khusus untuk Dinas Pariwisata dan mungkin Dinas Koperasi ya. Karena menurut saya justru ibu-ibu penenun ini bisa menjadi ujung tombak kalau memang ekonomi kreatif pariwisata di NTT ini berkembang. Karena orang mau pulang dari habis berwisata pasti beli oleh-oleh kan, Bang? Iya. Mereka mungkin mau belinya kan bervariasi. Tidak mungkin mereka membeli juta-jutaan. Mungkin ada 1-2, tetapi eksklusif. Tetapi rata-rata orang Indonesia kebanyakan yang bepergian ke Bali, ke Jogja, mereka mencari souvenir mungkin yang 200-300 ribu. Ya kan? Nah, kalau cuman yang tersedia 200-300 ribu itu hanya selendang, ya mereka hanya beli selendang. Tetapi kalau yang tersedia itu banyak dalam bentuk aksesoris lain, nah itu orang akan beli. Dan tentu saja itu tidak akan terjadi kalau tidak ada pendampingan, penambahan skill kepada ibu-ibu penenun tani yang saya bilang. Jadi mungkin sudah ada 1-2 UMKM yang memulai. Karena kayak yang bandana ini kan kebetulan saya kemarin membeli ini saya beli ya. Ini saya beli di teman-teman yang UMKM Atambua. Di Atambua ini mereka sudah mulai jual. Tetapi kan maksud saya di Kupang belum tentu ada. Mungkin hanya ada 1-2 ya. Jadi kalau bisa itu, jadi ketika orang pergi ke semua kabupaten itu
maksudnya merata. Apalagi kalau di tempat destinasi-destinasi seperti di Labuan Bajo ya. Karena kan di sana sudah ada hotel yang bagus banget dan yang Iya. mewah itu. Iya. Tetapi di dalam belum itu kelihatan tidak ada aksesoris lokal gitu ya. loh. Maksud ya minimal kalaupun tidak bisa ditempelkan ya aksesoris untuk dijual gitu kan. Aksesoris ada inilah salah satu shop kecil. Jadi ketika orang tinggal di situ kan dia bisa membeli karena situ sudah eksklusif ya. Mungkin itu Bang dari saya. Jadi pemerintah perlu juga dan anggota dewan setempat memperjuangkan anggaran untuk ibu-ibu penenun ini untuk menambahkan skill mereka. Jadi bukan hanya dari perhatian dari pusat aja Bang, maksudnya daerah setempat juga harus memikirkan itu. Terima kasih Bang. Oke, Sisrael, dari perhatian Sisrael kan orang luar ya. Ya. Ada nggak misalnya keterkaitan antara tenun ini dengan karakter ya, dan juga identitas yang membentuk masyarakat Nusa Tenggara Timur? Ya, kalau saya melihat ya, tenun ini kan dibuat dalam proses jangka panjang, butuh kesabaran. Dan saya melihat orang-orang di NTT ya, baik mama-mama, bapak-bapak itu, saya melihat tuh orang-orangnya tuh sebenarnya pekerja keras. Pekerja keras dengan alam yang sangat ini ya, alam yang sangat luar biasa indah dan juga luar biasa terjal ya. Menantang. Tetapi mereka menantang lah ya bahasanya. Mereka mampu dan panas ya kan. Panas ya kan. Ya, mungkin hanya di beberapa titik yang dingin di TTS. Tapi mereka tetap menyatu dengan alam. Itu yang saya melihat maksudnya mereka menyatu dengan alam, menghormati alam. Tetapi juga saya melihat jangan sampai ke depan alam-alam yang indah ini karena kan dengan alasan ekonomi ini dirusak. Nah, itu jangan sampai. Dan karena alam-alam yang indah ini adalah sumber energi buat bukan cuma penenun, seluruh masyarakat Nusa Tenggara Timur, buat mereka melakukan ritual adat budaya, menghormati leluhur. Begitu juga mereka apresiasi kepada alam yang sudah memberikan mereka kehidupan. Salah satunya adalah kelor. Nah, ini menarik ya. Itu salah satu dari alam. Nah, kalau ini kan turunannya ini. Karena kelor itu luar biasa ya. Itu kemarin saya dengar YouTube-nya Ibu Gubernur Ibu Yuli mengatakan bahwa kelor itu di dunia yang terbaik itu kedua itu di NTT. Kalau nggak salah yang pertama itu di Eropa apa kalau nggak di Spanyol atau enggak Spanyol apa Portugal. Karena karakteristik itu yang maksudnya kurang air itu ya. Maksudnya tanahnya kan kurang air itu. Tetapi dia bisa tumbuh. Sehingga membuat kelor itu menjadi lebih bagus gitu ya. Hasilnya lebih bagus manfaatnya. Dan itu luar biasa karena di masa pandemik ini banyak sekali suplemen-suplemen menggunakan daun kelor sebagai salah satu ekstrak vitamin C. Nah, itu juga dari alam kan, Bang? Itu bisa menghasilkan ekonomi, tetapi belum dieksplor. Ya. Jadi sebenarnya banyak sekali kekayaan alam, jadi bukan hanya dengan merusak, maksudnya merusak untuk bangunan ini, bolehlah, tapi harus diatur tata kelolanya. Terus jangan sampai merusak alam, apalagi yang dekat-dekat pantai, jangan sampai mangrove-nya dibabat, karena itu nanti kan air laut naik. Jadi saya berharap kekuatan mama-mama dan bapak-bapak dari Nusa Tenggara Timur ini, yang menurut saya mental pekerja keras ini sudah ada. Tinggal bagaimana keseriusan pemerintah itu untuk mendamping mereka, untuk menambahkan skill khususnya untuk ekonomi tenun tadi yang saya bilang. Jadi tenun bukan hanya sekedar sampingan, tetapi bisa menjadi kayak Bali gitu ya, kalau sudah menjadi tempat destinasi. Ya pusat kehidupan mereka itu, pusat mata pencarian mereka itu adalah pariwisata. Kekuatan mereka itu di narasi cerita budaya. Nah, itu yang belum ada di Nusa Tenggara Timur. Padahal banyak sekali ya kabupatennya yang punya cerita. Sama seperti Jogja sebenarnya kan, magisnya itu di kekuatan cerita.
Iya. Nah, mungkin teman-teman dari Nusa Tenggara Timur, para pejabat, para mama papa, para pengusaha perlu saling bersatu karena ini kekuatan untuk mensukseskan pariwisata dengan apa itu tadi saya bilang alur cerita, budaya cerita di tiap daerah kabupaten itu beda-beda dan itu yang bisa kita lihat dari kekuatan pariwisata Bali. Ya, Oke, Jogja ya kan Abang di Jogja. Sis Kira-kira Israel begitu. ya, karena waktu kita terbatas ya, ini tinggal Oke, 2 siap. menit ya. Jadi Oke. apa rekomendasi dari Sister Rahel terkait dengan 3 hal ya? Yang pertama para penenun, yang kedua adalah pemerintah daerah, dan yang ketiga tentu saja adalah kepada apa ya, masyarakat umum ya, pemirsa Gurisa dan TV gitu. Ya, oke. Pertama buat para penenun, ibu-ibu penenun, salve dari saya, semangat terus untuk Ya. terus menenun dan jangan lupa untuk terus mengajarkan anak-anaknya atau adik-adik kita, para remaja, cara menenun ini. Karena saya sendiri belajar dan susah. Jadi kalau bisa juga pemerintah mendampingi. Jadi bukan para ibu penenunnya juga ditambahin skill, tapi ada regenerasi. Jadi ada juga remaja-remaja anak muda untuk menenun yang diberikan intensif dari pemerintah daerah. Itu pertama, supaya ekonomi tenun, budaya tenun terus ada di Nusa Tenggara Timur dan tidak hilang. Itu pertama buat para penenun. Dan yang kedua untuk sorry Bang, tadi apa yang kedua? Untuk pemerintah daerah, Untuk pemerintah daerah tentunya kalau bisa itu tadi yang saya bilang untuk memberikan intensif. Jadi orang yang mau belajar budaya itu juga diberi intensif. Karena kan anak muda ini kan sudah mulai mempelajari bidang yang lain, tidak menarik lagi di tenun atau budaya lain yang daerah itu kalau tidak menghasilkan. Nah, kalau bisa pemerintah daerah juga memberikan intensif kepada anak muda yang mau belajar menenun karena itu susahnya luar biasa. Dan yang ketiga untuk para masyarakat penonton pemirsa Gurisa dan TV dimanapun Anda berada, jangan lupa untuk membeli tenun Nusa Tenggara Timur ataupun tenun-tenun daerah lain. Jangan membeli yang ciplakan, belilah yang asli karena dengan Anda membeli yang asli, ekonomi tenun, keringat dari para penenun asli itu akan terbayar. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak kepada Sister Rahel ya, luar biasa ya. Dari studio Gurisa dan TV kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Anda di studio dan saya rasa Sister Rahel sudah memberikan edukasi ya kepada masyarakat luas dan juga telah meletakkan tenun ya sebagai salah satu ya karakter atau elemen pembentuk karakter bangsa ya. Terima kasih, selamat hari Minggu ya. Salve Selamat dari hari Jogja. Minggu, salve dari